Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pengiring doa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, marilah kita akan bahas masalah faraid atau ilmu mawaris. Sebelum kita membahas ilmu mawaris atau faraid, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah hukum pernikahan. Bagi mereka yang belum menyelesaikan tugas yang Bapak sampaikan, yaitu membuat soal pilihan ganda sebanyak 15 soal dengan 5 option dari materi yang sudah sampaikan pada waktu itu, yaitu masalah faraid, masalah bab nikah. Silakan, masih saya tunggu karena banyak sekali yang belum memberikan tugasnya. Baiklah, kita akan bahas pada pagi ini yaitu faraid atau mawaris. Yang pertama yaitu pengertian mawaris dulu. Mawaris atau juga faraid merupakan rangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Jadi mawaris atau faraid adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan atau harta pusaka, pengalihan dari yang meninggal kepada yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama, orang yang meninggal dunia, yakni orang yang memberikan harta warisan atau disebut waris atau yang mewariskan. Jadi sebelum orang itu meninggal dunia, dia bukan memberikan warisan, melainkan bisa disebut dengan hibah, ya. Kalau sudah meninggal baru disebut harta warisan. Seperti seorang bapak memberikan kendaraan motor kepada anaknya, oleh anaknya dipergunakan, itu bapaknya masih hidup, itu belum dikatakan warisan. Yang kedua, harta milik yang meninggal. Jadi harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta warisan. Kalau tidak ada hartanya, mau apa yang diwariskan? Sehingga unsur yang kedua harus ada harta yang ditinggalkan oleh yang mati. Ini juga nanti hartanya tidak semuanya dibagikan, karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum harta warisan itu atau harta peninggalan itu dibagikan kepada ahli waris. Unsur yang ketiga, ada keluarga yang masih hidup. Satu atau berapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati. Jadi diberikan kepada ahli warisnya. Kalau bukan ahli waris, namanya bukan warisan, ya. Bisa juga dimasukkan ke dalam baitul mal atau yang lainnya. Jadi ada 3 unsur ini. Ada orang yang mewariskan, sudah meninggal, ada harta yang diwariskan, dan ada ahli warisnya. Ini ada unsur yang ada harus dalam ahli waris. Yang kedua, ini
Seterusnya setelah pengertian waris ada hukum waris. Ini ada menurut Al-Quran, ada menurut Sunnah, dan yang ketiga menurut, ini bukan HKI ya, tapi bukan HKI tapi KHI, kompilasi hukum Islam. Yang pertama kita lihat dasar hukum waris dalam Al-Quran. Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibu mimma tarokal walidani wal aqrabun mimma qala minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ini bagian yang telah ditetapkan nanti kita bahas dalam Furu'ul Muqaddarah. Dalam ayat yang lain diterangkan, ya, dalam ayat lain itu dalam surat An-Nisa bahwa la yahilu lakum antarisun nisa karha, tidak boleh atau haram hukumnya memberikan, mewarisi wanita dengan cara paksa. Dulu pada zaman jahiliyah perempuan itu bukan mendapat warisan, tapi perempuan bahkan bisa dijadikan sebagai harta warisan. Karena apa? Karena ataupun sebab pernikahan yang poligami. Jadi dulu zaman jahiliyah dasar laki-laki menikah lebih dari satu orang, bisa 4 orang atau 3 orang. Istri yang pertama bisa diberikan kepada anak laki-laki dari istri yang terakhir bisa diberikan kepada anak laki-laki dari istri yang pertama. Setelah Islam ada, itu diharamkan. Makanya la yahilu lakum antarisun nisa karha. Yang kedua, ini kita lihat dasar hukum waris dalam hadis Nabi. Hadisnya panjang, ada hadis lagi yang lebih pondok ya, yang lebih pendek. Ini dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah Al-Quran kepada manusia. Jadi kita diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada manusia. Dan pelajarilah Al-Faraid atau ilmu mawaris dan ajarkanlah kepada manusia. Maka sungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Artinya ilmu diangkat, ilmu itu sudah tidak ada lagi yang bisa, akhirnya diangkat oleh Allah. Seperti ilmu agama diangkat dengan cara apa? Wafatnya para ulama. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan, dan masalahnya mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahu pemecahan masalahnya kepada mereka. Artinya tidak paham. Dalam hadis yang lain diterangkan, ta'alamul faraidu wa alimuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awalu syai'in yunzaw min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena faraid itu separuh ilmu. Dikatakan separuh ilmu, nanti di dalam faraid ada harus mengetahui silsilah sejarah keluarga itu, harus bisa matematika dan sebagainya. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa, dan ilmu faraid itu akan dilupakan. Wa huwa awalu syai'in yunzaw min ummati, dan ilmu faraid itu yang pertama-tama akan tercabut dari umatku. Oleh karena itu baik sekali kita mempelajari faraid atau mempelajari ilmu mengenai pembagian harta warisan. Sekarang dasar hukum yang ketiga kita lihat. Yang tadi yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga kompilasi hukum Islam. Nanti kita bahas mengenai ketentuan waris. Ini di sini ada
pengertian waris, dasar hukum waris, ketentuan waris. Sekarang kita lihat dalam kompilasi hukum Islam dulu ya. Dasar hukum muslim, yang kedua sunnah. Ini dasar hukum waris. Dalam posisi hukum waris Islam di Indonesia, tabel mawaris menurut kompilasi hukum Islam. Kalau di dalam buku itu ada yang disebut dengan furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu adalah pembagian ahli waris masing-masing. Ini kita bahas. Ini pembagiannya di sini ada yang mendapat warisan, ada sebab atau hubungan, ada ahli waris, ada syarat, dan ini harta yang diwariskan. Sebab pertama adalah karena sebab perkawinan atau yang masih terikat kawin ya, perkawinan. Pak, lamun randa menang tuh. Kalau sudah jadi jandanya nggak boleh ya. Setelah seorang laki-laki sudah perempuan sudah ditalak, ya nggak bisa dapat warisan karena sudah ditalak. Atau anak angkat juga tidak bisa mendapat warisan. Di samping itu, di samping anak angkat atau anak yang di luar nikah itu juga tidak bisa mendapat warisan. Jadi seorang perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya tidak mendapat warisan, anak adopsi juga tidak mendapat warisan, atau anak yang di luar nikah juga tidak mendapat warisan. Kita lihat ya, yang pertama sebab hubungan perkawinan, yang kedua sebab hubungan nasab. Nasab itu keturunan atau darah ya, keturunan. Sebab hubungan pernikahan ini ada dua, ada istri, ada suami. Nah ini tapi janda di sini maksudnya ditinggal mati oleh suaminya. Kalau duda di sini berarti ditinggal mati oleh istrinya. Istri mendapat 1/4 apabila tidak ada anak atau tidak ada cucu. Istri mendapat 1/8 apabila ada anak atau ada cucu, yang dalam bahasa kita sering disebut dengan sumun. Suami mendapat setengah harta pusaka atau harta peninggalan istri apabila tidak ada anak atau tidak ada cucu. Tetapi apabila ada anak atau ada cucu, maka suami mendapat 1/4. Nah, yang kedua ini hubungan nasab anak perempuan. Kalau anak perempuan itu sendiri mendapat setengah. Tapi kalau ada perempuan itu 2 atau lebih mendapat 2/3. Ini bisa kita lihat dalam furudul muqaddarah. Pak, anak laki-laki di sini tidak ada di sini. Karena laki-laki itu, anak laki-laki itu, kalau kita lihat dalam furudul muqaddarah tidak ada. Anak laki-laki itu menjadi asobah atau yang bisa menghabiskan harta warisan. Jadi nanti anak perempuan, kalau anak perempuan itu, kalau seorang itu punya anak laki dan perempuan, anak perempuan bukan termasuk lagi dawil furud di sini, tapi menjadi asobah. Asobah apa? Asobah bil ghair, artinya menjadi asobah karena ada laki-laki, dengan ketentuan anak perempuan mendapat setengah bagian dari anak laki-laki. Lidzakari mislu hadzil unsayain, anak laki-laki itu mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Kalau anak perempuan dapatnya 500.000, anak laki-laki dapat 1 juta. Gitu. Itu ketentuan dalam Al-Qur'an ya, itu sudah jelas. Nah, kita teruskan. Setelah tadi dasar hukum waris, yang 3 yaitu Quran,
sunnah dan kompilasi hukum Islam. Ya, kita lihat sekarang, lihat lagi, yaitu ketentuan mawaris. Kita lihat ada ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris? Ahli waris, ya, ada ahli waris. Kita dulu. Ketentuan ahli waris. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi dua. Satu, ada ahli waris dzawil furud. Ahli waris dzawil furud yaitu ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta telah diatur oleh Allah ataupun oleh Rasul sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Ada yang mendapat tadi di sini ada ya, mendapat 1/4, mendapat setengah, 2/3, ada yang mendapat 1/6 dan lain sebagainya. Ini namanya ahli waris dzawil furud. Boleh lihat dalam buku itu oleh kalian, lihat dalam buku mawaris itu ya, ada furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah, lihat sudah ketemu oleh kalian? Lihat di sana ada ya. Yang termasuk mendapat ahli waris ya. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Dalam furudul muqaddarah kita lihat ya, ada ahli waris yang mendapat 1/4 bagian. Siapa? Yang pertama suami. Apabila istri yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu. Ada lagi yang terus istri, seorang istri mendapat 1/4 apabila pewaris atau suami tidak meninggalkan anak atau cucu. Yang kedua 1/8 yaitu istri, ya kan? Ini dalam furudul muqaddarah ada. Ada ahli waris yang mendapat 2/3 bagian. Lihat semua oleh kalian ya, pelajari terus. Ahli waris dzawil furud itu yang tertera dalam furudul muqaddarah. Yang kedua, ini ada ahli waris asobah. Ahli waris asobah yaitu ahli waris yang memperoleh bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan atau tidak ditentukan bagiannya dalam dalil furud. Ya, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asobah bisa mendapat seluruh harta warisan jika sendirian atau mendapat sisa warisan jika ahli waris lainnya ada. Bahkan tidak bisa mendapat apa-apa. Contohnya begini, ini ahli waris asobah ya. Kalau seorang meninggal dunia, dia hanya meninggalkan istri dan anak laki-laki, maka untuk istrinya itu diambil 1/8, sisanya untuk anak laki-laki semua, karena asobah ya, lek kadinya kabeh. Nah kalau ada anak perempuannya dapat sebagai asobah. Asobah apa? Asobah bil ghair, ikut kepada anak laki-laki dengan ketentuan anak laki-laki 1 bagian, anak perempuan 1/2. Jadi diambil dulu untuk ibunya atau istrinya yang meninggal 1/8, sisanya untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Jadi kedudukan anak perempuan kuat apabila jadi asobah apabila ada anak laki-laki. Ya. Ini asobah, ada asobah, ada asobah. Ya, ada dzawil furud, ada asobah. Nah, asobah terbagi. Ini yang termasuk susunan asobah. Kita lihat ya, susunan orang yang menjadi asobah. Asobah itu ada anak laki-laki, dari anak laki-laki
cucu laki-laki dan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek dari bapak, seterusnya ke atas. Artinya ini apabila bapaknya ada, bapaknya sudah meninggal, kakeknya dapat, kakeknya sudah. Tapi kalau kakeknya sudah meninggal, ya udah putus. Saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak atau kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman yang seibu dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang seibu dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, laki-laki yang memerdekakan si pewaris. Ini termasuk ahli waris asobah binafsihi. Ada lagi asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Asobah bil ghair, ya, bil ghair, ahli waris yang menjadi asobah dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu, atau ahli waris asobah binafsihi, yaitu anak perempuan yang dengan sebab adanya laki-laki, maka anak perempuan jadi asobah bi ghair dengan ketentuan anak perempuan mendapat setengah dari anak laki-laki. Ini ketentuan waris. Nanti kita bahas, ini ada ketentuannya, ketentuan waris dalam Islam. Ahli waris dalam Islam ada asobah, asobah bisabab binasab, asobah bisabab. Nah, ini asobah binasab, asobah binafsi, asobah bil ghair. Kalau ini asobah ma'al ghair. Ini ketentuan warisan atau ketentuan warisan dari ahli waris. Kita lihat dulu, ini ahli waris itu ada berapa? Sebenarnya ahli waris itu ada dua, ada terbagi dua, ya. Ada ahli waris dari laki-laki, ada ahli waris dari perempuan. Ahli waris dari laki-laki ini semuanya ada 15, dan ahli waris dari perempuan ada 10. Ahli waris dari laki-laki ada 15. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah. Artinya kalau sudah anak, cucu, cicit, terus asal dari jurusan laki-laki. Yang ketiga bapak, yang keempat kakek atau bapak dari bapak, terus ke atas. Aki, akhirnya ke ayah uyut dapat. Uyut ayah, tapi cangga ayah cangganya dapat. Terus ke atas. Terus siapa lagi ahli waris dari laki-laki? Saudara laki-laki sekandung dulu. Sekandung, saudara laki-laki sekandung. Terus saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu. Yang kedelapan anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung. Yang kesembilan anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak. 10 paman yang sekandung dengan bapak. 11 paman yang sebapak dengan bapak. 12 anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. 13 anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Yang ke-14 suami. Dan yang ke-15 anak laki yang memerdekakan si pewaris. Apabila dari 15 orang ini ada semua, ini tidak semuanya dapat. Oke, beak atau harta warisan. Apabila dari 15 orang ini ada semua, ya, ahli waris dari pihak laki-laki ada semua yang 15,
maka yang berhak mendapat warisan hanya 3 orang, yaitu ayah atau bapak, suami, dan anak laki-laki. Ingat-ingat ya, ahli waris dari ahli waris laki-laki ada 15. Apabila 15 ada semua, yang berhak mendapat warisan hanya 3, yaitu ayah atau bapak, suami, dan anak laki-laki. Yang kedua, ahli waris wanita. Ahli waris, nah ini ahli waris, ini ahli waris. Ahli waris wanita itu dari jurusan wanita ada 10. Ahli waris dari jurusan wanita ada 10. 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah terus. Ibu, nenek dari ibu, terus ke atas, nenek dari ibu, nenek, uyut, dan sebagainya. Ahli waris. Nenek dari ibu sudah, nenek ibu dari nenek atau ibu dari bapak, terus ke atas. Saudara perempuan sebapak, saudara perempuan yang keenam, saudara perempuan seibu sebapak, 7 saudara perempuan sebapak, 8 saudara perempuan seibu, 9 istri, dan yang 10 wanita yang memerdekakan ahli waris. Apabila ini ada semua dari yang 10 orang, ini tidak semuanya dapat. Nanti kalau kehabisan. Dari 10 orang ada semua, tidak semuanya mendapat. Yang mendapat atau memperoleh harta pusaka atau harta warisan hanya 5 orang saja, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, atau anak perempuan dari anak laki, ibu, terus saudara perempuan yang sekandung, dan istri. Nah, apabila dari 2 jurusan ini, yaitu dari ahli waris laki-laki dan perempuan yang berjumlah 15 dan 10 atau 25, maka yang berhak mendapat warisan hanya 5 saja, yaitu 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, yang ketiga ibu, keempat bapak, kelima suami atau istri. Mengapa suami atau istri? Karena apabila yang meninggal itu suami, yang dapat istri. Apabila yang meninggal istri, yang dapat suami. Itu sudah saya sampaikan. Yang pertama susunan yang pertama dasar hukum waris dan susunan ahli waris. Silakan oleh kalian dicerna dari semua yang saya sampaikan ini sampai kepada susunan ahli waris dari laki-laki dan jurusan perempuan yang semuanya 25, dan apabila 25 semuanya ada, yang berhak mendapat warisan hanya 5, yaitu siapa? Dari 25 itu yang berhak mendapat warisan hanya 5. Anak laki-laki yang pertama, yang kedua anak perempuan, yang ketiga ibu, keempat bapak, kelima suami atau istri. Mungkin ini Bapak cukupkan sekian saja dulu ya. Nanti silakan kalian absen, jangan lupa, dan silakan dipelajari bab faraid. Jangan hanya 1 buku, tapi bisa dengan buku-buku yang lain. Jangan hanya mengambil yang dari perpustakaan. Bagi yang kemarin tidak bisa ikut,
Saya mohon ini ke depannya bisa ikut, bukan cuma di pelajaran PAI saja. Kalian harus mengikuti seluruh materi pelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Kemari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.